Nah, hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, "Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alai akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Hadis sahih ini. Apabila salah seorang kamu ragu dalam salatnya apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, maka dia tidak boleh meninggalkan salatnya, keluar dari masjid hingga dia mendengar bunyi atau mendapatkan aroma. Sering begini Pak Ibu, kita dalam salat ragu, rasa-rasa kantui, rasa-rasa tidak, ya. Apalagi lah tua-tua ke Pak. Kan lacuk los ke. Rasa-rasa buang angin, rasa-rasa tidak. Kalau rasa-rasa, maka tetap lanjutkan salat. Rasa, ragu kantui atau tidak, yang pasti tidak. Yang ragu kan kantuinya, yang tidak pasti itu. Maka yang tidak tu ambil, lanjut salat sampai terdengar bunyi. Tapi kok lama lasui, ayo tu mah. Udut lah leh, tu lah yo tu mah. Ya, atau lah aroma atau bau, ayo tu mah, apa lah leh. Ya, tapi selama tidak ada yang dua itu, ya, selama tidak ada yang dua itu, maka lanjutkan saja salatnya. Nah, tapi kalau sudah tercium aroma atau sudah pasti keluar, perintah Allah, perintah Nabi, balik badan ke belakang. Ya. Ya, balik badan ke belakang. Ya, kalau memang sudah pasti, wajib tinggalkan salat. Karena begini Pak Ibu. Kata Nabi, ketika seseorang salat, itu setan meniup-niup di duburnya untuk merusak kekhusyukan kita. Itu maka awak merasa buang angin tu Pak. Karena setan itu memang tujuannya supaya pertama dia halangi kita salat. Kalau kita tidak bisa dihalangi salat, dia rusak salat kita. Salah satu merusak salat dengan mengganggu pikiran-pikiran kita dengan cara meniup di dubur kita. Makanya kita rasa-rasa buang angin tu Pak Ibu. Kalau rasa-rasa tu setan sedang bekerja, lanjutkan saja salatnya. Berarti wuduknya tidak batal. Kecuali kalau sudah pasti keluarnya. Gitu Pak. Kalau rasa ya, kan kita yang tahu. Tapi kalau menahan tidak boleh Pak. Nyola lata sasak. Ya. Tinggalkan salat. Kata Nabi, la salata ya yudafi'ani al-ahbasan. Tidak boleh salat orang menahan dua yang buruk. Dua yang buruk itu buang air atau buang angin, besar atau kecil, atau buang angin, dia tidak boleh menahan dalam salat. Dia wajib meninggalkan salatnya, buang. Walaupun salat sudah hampir berakhir. Ini kok subuh cok ke Ibu. Kadang-kadang awak tergagih ke masjid, ke musala, lupa tadi dak terkaja buang air tu awak paisai ke mati lo serakaat Pak, terasa sasak. Tu nyo tahan se Pak. Yo mana mengalir-ngalir yang menahan ada. Tak boleh ditahan. Pasti Ibu apa anda akan khusyuk salat. Pasti kalau apalagi kalau agak panjang imam baca ayat tu lah mengurutu tu mah. Bilo ka rukuk lah, kalau ka sujud lah. Begitu assalamualaikum langsung nyotabang tu Pak. Ya makanya kalau sudah terdesak itu buang saja. Tentu tak jadi berjamaah Ustaz. Lebih baik Bapak Ibu sendiri salat khusyuk ketimbang berjamaah tapi menahan. Ya. Apalagi mohon maaf tetap dapat pahala Pak. Karena Pak tadi kan sudah berjamaah. Pahalanya tetap. Tambah Pak salat lebih khusyuk. Gini Pak. Kalau ada orang di rumah dia sendiri khusyuk, di masjid tak pernah khusyuk berjamaah. Kata para ulama, dia lebih baik sendiri di rumah kalau khusyuk. Kalau betul-betul begitu. Tapi kan jarang-jarang lebih khusyuk di rumah berisikonya. Tapi kalau faktanya begitu dia di rumah, karena khusyuk itu surga Firdaus. Ya. Jelas surganya Pak kalau khusyuk. Nah, makanya menahan itu tidak boleh. Walaupun Bapak Ibu lepas nanti jamaah, tidak apa-apa, biarlah ulang salat sendiri. Ya. Sebab menahan itu tidak bakal khusyuk. Ditambah lagi kalau misalnya buang angin, kalau tahan-tahan Bapak Ibu mohon maaf ditahan-tahan je. Kok sempat ada celah beko, kan lapihnya. Orang di Sabala kajangnya beko Bapak Ibu dak. Iya. Ndak kagalak antah. Ndak tahan kok kagalak batal sembahyang awak. Sehinggalah sasak angoknya mana galak apa itu. Tapi karingit dia mahan galak. Kan menyesu dak awak nama itu. Maka paisal ambil-ambil wuduk gitu. Jadi tahan-tahan je Pak Ibu.
Itu. Tak boleh menahan yang buruk tu, tak boleh. Ya, bahkan kalaupun Bapak Ibu terlambat salat, mungkin kerana buang air terlalu lama pula, kedua setengah jam tu di kamar mandi itu, tak apa-apa. Ya. Ya, ada orang-orang tertentu tu lama pula buang airnya apa. Ya kan, tak bisa dinantian Pak. Ya, tu. Memang ada. Kalau di kampung apa istilah namanya gek nyangek tu, ada gek nyangek tu Bapak Ibu sajam buang air. Sehingga kalau ada orang buang air lama tu agak nyangek cak tangan dia situ. Ada tanamu orang dulu. Memang ada orang-orang seperti itu. Bukan dia buat-buat, memang lama. Memang lama. Tak apa-apa. Biarlah melakukan itu dulu daripada dia memaksakan salat sambil menahan itu. Ya. Karena kekhusyukan itu lebih besar nilainya. Makanya Nabi dulu pernah saya katakan ketika bicara tentang khusyuk, makanan pun didahulukan daripada salat. Perlu apa? Makanan terletak tu apa sembahyang tak boleh. Makan dulu. Ya, walaupun terlambat solat, walaupun sendiri solat, walaupun tak berjamaah solat, lebih baik daripada ibu berjamaah orang dah mulai makan. Mereka Allahu Akbar, mereka tinggal tak lagi ya. Biasanya kalau makan bersama kan jarang dapat labi kudian ya Pak. Kalau kudian kan tak dapat labi lah Pak. Tak ada adatnya tu. Asal kudian makan bersama ya. Kinco saya tinggal kalau itu. Kesemayanglah dulu, makanlah dulu Pak. Walaupun terlambat semayang, tak apa-apa. Begitu aturannya Pak ya. Baik. Hadis berikutnya, hadis dari Ali bin Talak. Seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya dalam salat. Apakah batal wuduk saya?" Kata Nabi, "La innama huwa yada'aya bid'atun minka." Kalau kau menyentuh kemaluanmu walaupun dalam salat tidak batal wudukmu, terus salat kerana itu bahagian tubuhmu seperti yang lain, telinga, hidung sama aja. Jadi menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan salat, tidak membatalkan wuduk. Ya, ini datang laki-laki bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya dalam salat menyentuh kemaluan saya. Batalkah salat wuduk?" Tidak. Salat karena dia bahagian tubuhmu sama dengan telinga, dengan hidung sama. Tapi ada lagi hadis lain, hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, "Man massa zakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, dia mesti berwuduk. Kan bertentangan hadis ini. Dua hadis sahih, Pak. Satu kali sahabat bertanya ke Nabi, apakah kalau menyentuh kemaluan dalam salat batal wuduk? Tidak. Dia bagian tubuhmu. Hadis sahih Bukhari juga. Lalu satu lagi Nabi berkata, siapa yang menyentuh kemaluannya, ulang wuduknya. Dua hadis Pak berlawanan, sama-sama sahih. Makanya sebenarnya yang membatalkan wuduk bukan menyentuhnya. Karena Nabi, orang yang bertanya kok beda Pak. Yang pertama tadi orang gaib. Anak ba'ala cak Nabi, orang gaib. Yang kedua kok anak mujang. Anak mujang batal. Jadi ya, yang itu efeknya apa? Efek sentuhan. Jadi kalau tidak ada pengaruh, tidak ada syahwat, tidak apa-apa. Ya tidak ada nyalah habiskan. Ya, walaupun ya bangka tadi ya ibu, ya kalau tidak bangkanya, dia tentu deh. Itu. Makanya tidak selalu menyentuh kemaluan itu. Itu kenapa begini? Ada orang sudah mandi langsung berwuduk, atau habis mandi junub langsung salat. Jadi ibu bapak kalau mandi junub tidak perlu berwuduk lagi, langsung salat. Walaupun tidak berwuduk. Karena mandi junub itu menghilangkan hadas besar. Iya, wuduk menghilangkan hadas kecil. Hadas besar saja lunas, apalagi hadas kecil. Ini yang mandi junub ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa wajib berwuduk. Ini yang berniat mandi junub, misalnya ibu habis haid misalnya, ibu mandi junub, langsung saja salat setelah mandi. Tidak perlu berwuduk. Dan itu sepakat para ulama. Kenapa? Mandi junub itu lebih dari wuduk. Dia wajib dan menghilangkan hadas besar. Tadi kan waktu mandi pasti kita menggosok-gosok bagian kemaluan kita. Ya, untuk mensucikannya. Tidak apa-apa. Karena kan itu kan bahagian tubuh kita, kata Nabi, seperti telinga. Itu buktinya tidak membatalkan wuduk menyentuh kemaluan. Gitu. Tapi kalau berdampak secara psikologis, ada syahwat yang timbul, baru batal. Gitu. Ya. Tapi dalam hadis ini Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kemaluan sendiri. Ya. Kalau orang lain batal. Gitu. Ya, yang sendiri. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Nah, masuk waktu Isya ni. Ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silakan. Kalau kantuk itu kayak gelembung gitu. Sama. Itulah kakaknya tuh Pak. Ndak kantui lah itu. Kalau gelambung itu lah kakak atau matulah harus Pak sucikan. Itu ndak wudu oleh Pak istinja. Makasihnya kantuk itu sedikit aja. Oh. Samu Pak, asal melasuinya itu lenyo tuh. Kalau gelembung saja itu mungkin angin takapi tadi. Kan bisa jadi itu, mohon maaf deh, yang tabah misalnya kan, kan bisa jadi nyumbak berangin tadi itu di celah-celah tuh Pak. Pas lape kayaknya mau kan, itu enggak. Itu enggak. Yang namanya apa? Kentut kan dari dubur keluarnya. Kan Bapak yang tahu ini dari dubur atau enggak? Kan kita yang bisa merasakan sendiri. Tapi kok bangga lambungnya Pak? Itu istinja ubeknya tuh. Itulah Pak kakaknya namanya tuh. Ya silakan. Karena Ustaz, masa pandemi sekarang ini kan, jadi kan membatalkan tadi warna, rasa dan bau kan. Jadi kita sekarang ini kan banyak makan suplemen, vitamin kan. Jadi kadang-kadang keluar itu kadang warna vitamin itu juga keluar. Ya kan kuningnya bisa sama, tapi rasa kan nak sama lah Pak. Cik kuning manis, cik kuning pahit, pasti dia beda tu Pak. Ya kalau memang kotoran keluarnya dari mana dulu Pak? Dari dubur ke kubur kan batal. Apa saja yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Apa saja yang keluar Pak. Bahkan mohon maaf, cacing pun keluar, batal wudunya. Ya. Apa saja yang keluar itu membatalkan. Itu sudah najis yang keluar di badan kita. Ya. Walaupun ini masuk parui. Itu makanya yang sudah dalam rongga perut, muntah pun itu sudah najis. Ulang wudunya Pak. Tapi beda kalau masih di sini. Yang masih di sini sama satu air ludah. Ini tidak batal nih Pak. Tapi yang sudah masuk lewat tenggorokan batal. Silakan. Tadi ada batal untuk mimisan ya. Ya. Kalau gusi berdarah gimana? Ya kalau gusi berdarah yang memang darah itu tidak bisa dihentikan, itu apa boleh buat. Tapi kalau darahnya bisa dihentikan sebelum salat, usahakan lupa. Itu makanya kalau dalam salat itu boleh meludah. Misalnya Pak, silakan Pak. Misalnya gusi berdarah, apa kalau salat di rumah, ludah, boleh meludah Pak. Tapi meludahnya ke kiri, ya. Makanya Pak kalau batuk-batuk juga itu Pak. Misalnya batuk laba dahak kan, jangan Pak telan dahak itu, meludah. Ya kalau misalnya tidak bisa lagi dihentikan, tidak. Tapi kalau bisa dihentikan, hentikan dulu. Kalau dia masih bisa dibuang, buang. Karena itu najis sebenarnya Pak. Darah itu najis. Kecuali memang tidak bisa, lepaknya tidak berhenti, itu Pak telan, itu tidak apa-apa, tertelan. Tapi kalau dalam salat, Bapak bawa saja ember atau apa, ya, wadah, letakkan di samping kiri ya Pak. Beko ketikonya terasuh keluar, meludah ke situ. Saran saya jangan ke masjid lagi, jangan ke musala aja le. Nyampak tentang ember kamu sajikan untuk salat itu pada sampai apa kamu meludah panjang aja. Kurang sabala beko malin kayak Pak le. Gitu. Ya di rumah saja salatnya Pak. Karena darah itu najis, semua darah itu najis. Ya. Kecuali darah yang dimaafkan seperti darah nyamuk. Misalnya nyamuk itu Pak tanpa kan, itu matinya, itu darah itu dibuang saja, dilap saja. Itu darah itu dimaafkan. Tapi darah yang mengalir di tubuh kita ini najis. Harus ditutup, misalnya lintah makan kayaknya lama darahnya itu Pak. Harus ditutup dengan lakban atau apa tuh. Ya. 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 Lakban kadang tuh. Nah, kalau lah tutup je lakban Paknya keluar aja lah. Tu dimaafkan nama itu. Lah dimaafkan. Tapi apa dapat tutup dah mili saya dah nak sah salat Pak. Pak bawa salat bawa najis namanya tu. Ya. Yang sudah berusaha di luar kemampuan kita dimaafkan Allah. Tapi kalau kita tidak berusaha dibawa juga berarti kita
Ya, bawa najis namanya salat itu. Ya sama dengan ibu-ibu yang darah tak berhenti tadi kan. Nah, yang sudah di luar kemampuan dimaafkan. Tapi yang masih kemampuan kita nak melakukan maksimal, tak sah salatnya. Begitu. Ustaz, Ya Pak? masalah membuang dahak ke akidah tadi, tak membatalkan. Enggak. Di akidah ada orang. Iya, makanya kok ada orang jangan pakai apa aja Pak. Oh, Pakai tisu saja atau sapu tangan pas. Oh iya, beko tangka aja orang sudah sembahyang tu Pak. Bukan hanya aja orang, mas tangka aja pengurus. iya. Memang karpet mau dekom lo dudah awak dikiri Pak. Ya. Apa tisu saja atau sapu tangan lu masukkan ke kantong awak. Ke kantong awak, ke kantong orang. Itu boleh, tak najis itu. Kecuali muntah atau dahak yang keluar dari dada kita, rongga dada kita itu najis. Semua yang keluar di rongga dada itu najis Pak. Dia harus dibuang. Tak boleh ditelan. Kalau dahak yang keluar di tenggorokan boleh ditelan. Yang keluar di rongga dada kita sama dengan muntah, dia wajib dibuang. Makanya meludah ke kiri tadi. Gitu. Ketetapannya begitu. Ya. Dulu kan masjid ini kan tak seperti sekarang Pak. Dulu kan lantai tanah saya masjid, lantai kasihnya Pak. Bisa meludah, nanti ditimbun. Sekarang kan tak bisa lagi. Makanya bawa tisu lah. Nanti masukkan ke kantong boleh. Selama dahaknya tidak dari rongga dada Pak ya. Kalau dari rongga dada itu najis, harus dibuang keluar. Kecuali Bapak Ibu bisa meludah ke arah kiri. Tapi kalau dahak apa dari rongga dado keluar, tu apa masukkan ke tisu, Pak bawa ke saku apa, Pak bawa najis salat. Nak boleh kan bawa najis salat nama tu kan salat suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Apa bawa najis? Tak sah itu. Ya tu. Kecuali dahak yang dari sini. Ini sama dengan air ludah statusnya. Boleh masuk kantong. Sama dengan muntah. Muntah kalau keluar tu masuk kantong balik. Tak sah, najis tu. Ya. Makanya yang sudah kondisi begitu di rumah saja salatnya. Kan sudah sakit itu di rumah saja. Jangan paksa juga ke musala ke masjid. Ya. Kau Pak tentiang lembe kamari kan. Mengaku Pak ya biar aku kamu ludah kau jangan. Itulah tak serba lah ujung tu Pak. Cuma mandanga berbunyi itu orang kena jajuk orang Pak Ibu singgung lah. Orang lama lelo kamu salah gara-gara dia jadi awak kan. Ya di rumah sajalah. Kalau sudah sakit tu pahala berjamaah tetap Allah berikan. Sampai mati. Sampai sehat. Kalau ada orang sakit, kata Nabi, pahala amal yang biasa dia lakukan ketika sehat tetap dicatatkan sampai dia sehat atau sampai dia meninggal dunia. Ibu-ibu yang biasa berjamaah sekarang tiba-tiba stroke sakit, tetap pahala berjamaah diberikan Allah. Jangan menangis dah ibu boleh. Aduh jamaah ambo nangis Ustaz, ibu hati ambo Ustaz batu. Ambo biasa ke masjid kini kau tak bisa le Ustaz. Dah kursi roda ambo. Pahala jamaah bapak tetap setiap waktu bapak terima. Kenapa bapak dulu ketika sehat rajin. Tapi ketika sehat tak pernah ke masjid dah. Pernah ke musala dah. Lah stroke teragak ke musala. Tak ada. Tak ada. Ang dulu sehat dan lagi tak ada lah cik tuang. Kini yang dah teragak ke masjid coret. Tak ada lah tu. Tapi ketika sehat teruji, sakit tetap catat pahalanya sampai mati. Itu namanya ya di surat Jin. Bapak kalau baca surat Jin ayat 16. Ya surat Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Bila orang istiqamah melakukan satu amal, maka pahalanya akan tetap mengalir seperti air yang mengalir. Itu hebatnya istiqamah tu Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu, tinggal 4 menit lagi ni. Nanti habis azan langsung ajalah salat Isya kita ikamat. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.